Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok fungsi komunikasi dalam Islam. Di sini saya Kinanti Syifa Maulida. Saya Syahurusfi. Saya Fadia. Saya Zadanti Alia. Saya Andin Oktaviani. Di sini kita akan menjelaskan apa itu yang ada dalam poster ini. Ya, berikut poster yang sudah kita buat. Jadi fungsi komunikasi dalam Islam itu untuk sebagai sarana menyampaikan kebenaran, ilmu dan nilai-nilai Islam agar terciptanya hubungan baik antara manusia dan Allah. Nah, dalam komunikasi Islam itu ada tujuannya itu yang pertama adalah menciptakan pemahaman, memastikan pesan pendakwah dipahami dengan jelas oleh audiens menggunakan bahasa mudah dipahami. Dan yang kedua itu ada membangun hubungan harmonis. Itu hubungan harmonis antara pendakwah dan audiens agar suasana dakwah lebih kondusif. Dan yang ketiga itu ada mengubah sikap dan perilaku. Di sini ada mendorong perubahan sikap, pendapat dan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir itu ada pembangun citra positif dalam Islam, yang dimana menampilkan Islam sebagai agama yang santun, mudah dan relevan dalam kehidupan. Ingin menjelaskan tentang pesan moral yang ada di fungsi komunikasi dalam Islam, yaitu ada bentuk ibadah yang mencerminkan akhlak, kejujuran dan kasih sayang. Lalu di sini ada berkomunikasi baik, umat Islam dapat menebar kedamaian dan memperkuat iman. Serta di sini juga ada komunikasi yang baik menjadi cerminan akhlak mulia dan mempererat ukhuwah antara sesama. Menjelaskan bagian hikmah dari fungsi komunikasi dalam Islam. Yang pertama itu ada komunikasi menjadi sarana utama untuk menyebarkan ajaran Islam dan menyeru pada kebaikan. Yang kedua, dengan komunikasi yang baik, hubungan antar manusia terjalin harmonis dan mempererat ukhuwah. Yang ketiga, mencegah kesalahpahaman. Islam mengajarkan komunikasi yang jelas dan jujur agar tidak timbul fitnah atau perselisihan. Yang keempat, ada membangun akhlak mulia, perkataan yang lembut dan santun mencerminkan akhlak Rasulullah dalam berkomunikasi. Yang kelima, sebagai sarana dakwah dan pendidikan melalui komunikasi, nilai-nilai Islam dapat diajarkan, disebarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau nanya tentang kan kita kan zaman sekarang tuh udah banyak media sosial ya Pak. Nah biasanya tuh dakwah-dakwah juga kebanyakan dari media sosial. Nah tapi menurut Bapak tuh kalau Bapak ngelihat dakwah-dakwah yang ada di media sosial itu efektif nggak sih Pak? Atau nyampe nggak sih Pak pesannya ke Bapak sendiri gitu? Menurut saya dalam media sosial itu nyampe, tapi harus dikonfirm, harus juga belajar yang lebih serius, yang lebih terstruktur, misalnya di masjid atau di pesantren atau apa. Media sosial itu cuma mengingatkan pendek, kemudian pengetahuan sifatnya populer. Tapi kalau keilmuan, kalau basic, kalau yang sifatnya itu penting, ya sebaiknya jangan dulu. Menurut Ibu nih di zaman sekarang ini, terutama untuk yang Gen Z, apa sih Bu buat kayak lebih semangatnya lagi buat datang ke tempat dakwah, buat berdakwah itu? Mereka untuk lebih dakwah lagi, kita bikin kajian-kajian untuk anak-anak remaja yang memang temanya pembahasannya milenial. Oke. Gen Z itu biasanya bagaimana anak itu mau bergabung dengan kita, materi yang kita berikan bisa menarik buat mereka. Jadi itu belajar teknik komunikasi ya. Teknik komunikasi itu dengan cara seperti apa? Teknik komunikasi itu kita tekniknya itu memberi pertanyaan-pertanyaan ke mereka biar supaya mereka tuh tertarik pertanyaan seperti apa. Pada saat kajian kan kita suka ada materi-materi tentang manfaat Rasulullah itu bagaimana. Nah, pada saat kita melihat teknik itu, pada saat dia mendengar dan memperhatikan, nah itu pintu masuk kita bahwa mereka itu menyimak atau memperhatikan materi-materi itu bahwa dia menyenangkan. Jadi teknik-tekniknya itu dengan cara metodenya itu dengan teknik-teknik ataupun materi-materi yang menarik buat mereka itu biar supaya mereka tuh tertarik dan mereka tuh konteksnya itu sesuai dengan materi yang diberikan. Oke. Kalau nama aku Andin, aku mau nanya Ibu, menurut Ibu gimana sih seberapa penting komunikasi dalam berdakwah? Komunikasi yang baik. Sangat penting banget. Kalau komunikasi untuk berdakwah itu kita harus banyak belajar ilmu dan lebih tahu lagi tuh kebanyakan kita harus banyak mendengarkan informasi itu lewat YouTube atau informasi lewat yang lain
dengan cara kita harus update terus, karena komunikasi itu menjembatani supaya seseorang itu tidak salah paham dan tidak salah karena komunikasi itu juga yang membuat kita tuh bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana ilmu itu yang harus kita serapkan lagi ke buat umat-umat yang lain. Terima kasih ya. Aku mau nanya sih ke Ibu, gimana pendapat Ibu terhadap kayak dakwah-dakwah online yang ada gitu Bu. Jadi kan kalau misalnya online kan tidak secara langsung ya Bu, jadi kita tidak bisa mendengarkan yang benar tuh kayak gimana. Tanggapan Ibu gimana kalau misalnya kita yang didakwahkan tersebut tidak terima sesuai apa yang disampaikan oleh si pendakwah itu terhadap audiens. Kalau dakwah online yang ada di YouTube ya, di atau apa, saya sebenarnya kalau dakwah seperti itu kurang ya, karena saya lebih suka interaktif gitu. Saya lebih suka interaktif, dan itu juga saya juga orangnya suka bertanya. Kalau yang itu kita tidak bisa, itu dari satu arah. Kalau kita ada unek-unek susah mengklirkan apapun yang disampaikan, itu susah gitu dakwah itu. Tapi satu sisi ya oke lah untuk sementara, tapi jangan diambil seperti langsung, karena yang namanya online itu kadang-kadang ada bagian cuplikan yang tidak potong atau ada yang suaranya kurang bagus, jadi kalau didengar pun bisa jadi salah paham. Itu bagi saya. Jadi menurut Ibu efektif atau tidak adanya kajian-kajian online tersebut? Membantu sih ya, tapi kalau bisa kita offline. Kalau online itu di situasi mana kita online itu, dan di situasi mana kita offline. Offline itu lebih bagus, tapi online itu mungkin di situasi yang memang sulit, seperti kemarin ada COVID atau apa, mungkin itu membantu sekali gitu. Tapi ya di sisi selama saya mengikuti ya kayak itu, kata potong yang kita dengar gitu. Memang kita ada juga interaktifnya gitu kan, yang online itu ada juga ya, ketika kita COVID itu kejadiannya yang kita lihat memang bisa, tapi ketika kita nanya tuh seperti suaranya juga kadang-kadang kita nangkapnya bisa jadi ustadznya salah nangkap, pertanyaan kita juga bisa salah terima seperti itu. Jadi sebenarnya dalam situasi mana tanda kutip itu efektifnya. Efektif itu mungkin dalam suatu kondisi tertentu aja ya Bu ya. Jadi kayak kalaupun memang harus terjadi mungkin dengan not kayak mungkin akan juga direksinya kayak gitu. Jadi tidak bisa secara utuh kita terima seperti yang ini, kita bisa terima, kita bisa langsung bertanya. Kalau kurang jelas kita bisa mengulang lagi pertanyaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.